Sejak kecil kita udah diajarin untuk melihat kanan kiri kita, untuk bisa tahu tumbuhan apa aja yang ada di sekitar kita. Masa udah gede gini nggak bisa bedain sih? Mana jamur, pohon cemara, pohon-pohonan, biji, bunga. Jangan sedih, Kak Dita akan bantu kalian untuk belajar. Jadi tolong perhatian ya, tolong perhatiannya. tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi jenis dan ciri kingdom pantai dan kingdom fungi di sekitar kita. Yang pertama, kingdom fungi atau jamur. Nah, yang pertama ini adalah jamur kancing atau Agaricus biporus. Jamur ini termasuk ke dalam filum Basidiomycota karena tubuh buahnya berbentuk seperti kancing yang disebut dengan basidiokarp. Ya, bisa diamati nih, kalau udah diiris bagiannya yang dalam itu adalah basidium. Di situ terdapat spora. Nah, ini spora terletak di antara basidia. Di dalamnya itu ada spora yang nanti bisa menjadi tumbuhan jamur yang baru. Itu seperti insang ya. Nah, untuk kingdom jamur hanya itu yang kita temukan di warung. Jadi berikutnya adalah kingdom plantae. Sebelumnya kita ganti musik dulu ya, yang lebih slow. Nah, jadi tumbuhan ini mencakup tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh. Kita pertama akan belajar tentang Bryophyta dulu. Mari kita jalan-jalan di kebunnya Kak Dita ya. Ini maaf ada jemurannya. Nah, ini yang pertama Kak Dita temuin tumbuhan mirip karpet ya. Ya, nggak punya batang, nggak punya daun yang jelas, nggak ada pembuluh angkutnya. Ya otomatis dia adalah anggota dari Bryophyta alias tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini contohnya lumut daun ya. Yang ini lumut hati atau Hepaticopsida. Nama ilmiahnya Marchantina. Khasnya dia memiliki kuncup seperti pada gambar. Nah, itu ada organ kelamin jantan Antheridium dan betina Archegonium. Nah, lumut ini banyak ditemukan di tempat yang lembab. Kenapa sih? Ya karena di tempat yang lembab itu banyak air. Air akan membantu reproduksi seksual dari si lumut ini. Jadi spermanya mudah bertemu dengan ovum. Gitu loh ceritanya. Nah, di kebunnya Kak Dita hanya ada dua jenis ya. Tadi ada lumut hati sama lumut daun. Ini contohnya lumut daun juga bisa tumbuh di bebatuan, tidak hanya di tanah. Nah guys, lumut ini tuh nggak punya akar ya. Ini contohnya lumut daun. Makanya di bagian tubuh tumbuhan lumut itu akarnya disebut rhizoid gitu loh. Nah, berikutnya kita akan bahas Pteridophyta. Ini adalah tumbuhan yang memiliki pembuluh ya. Jadi punya xilem dan phloem. Masih inget nggak xilem itu apa, phloem itu apa? Buka buku lagi ya. Nah, ini spesies pertama di kebunnya Kak Dita ada dari kelas Felicinae. Ini lumut tumbuhan paku yang hidup di bebatuan. Dia juga sukanya di tempat-tempat lembab sih ya, karena juga memudahkan untuk pembuahan secara seksualnya. Nah, kalau kita amati bagian tumbuhan paku yang atasnya tidak berspora. Kalau kita balik, nah bawahnya ini ada sporanya, maka disebut dengan sporofil. Untuk tumbuhan paku ini juga masih disebut rhizoid dan ciri utamanya adalah daun mudanya menggulung. Ini satu lagi di kebunnya Kak Dita, Felicinae atau paku sarang burung ya, Splenium nidus. Ini bisa hidup di tanah.
Oke, nah di sini ada sporanya yang ada di ujung daunnya, jadi tidak merata di sekujur daunnya, tapi hanya ada di ujungnya aja. Nah, kita move on ke spermatopita. Spermatopita itu artinya tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji yang tadi itu berarti tidak memiliki biji ya, yang dua tadi itu memiliki spora. Nah, spermatopita ini dibagi menjadi dua, yaitu gimnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Kak Dita nggak punya, jadinya nggak akan dibahas di sini. Tapi kalau kalian punya boleh nanti dicantumkan ya di tugas. Nah, di kebunnya Kak Dita itu semuanya selain paku dan lumut adalah angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tertutup oleh apa sih? Apakah oleh kain atau oleh apa? Tidak ya, ternyata tertutup oleh buah. Nah, buah itu adalah hasil dari perkembangan dari ovulum atau kulit biji. Nah, kalau menjadi buah itu sebelumnya harus mengalami yang namanya fertilisasi. Jadi ovum bertemu dengan sperma di bunga ya, fertilisasi. Nah, angiospermae itu dibagi menjadi dua, monokotil, dikotil. Ini contohnya tumbuhan monokotil ya, jagung berkeping satu. Jadi bijinya itu tidak akan pecah menjadi dua. Nah, contohnya yang berkeping dua itu kacang tanah. Kenapa kok disebut jatuh? Kenapa kok disebut keping dua ya? Karena bijinya bisa dibagi menjadi dua. Kalau jagung tadi nggak bisa. Begitu loh, makanya disebut dengan dikotil, monokotil. Nah guys, gimana? Jelaskan tugas buat kalian ya. Identifikasi jenis dan ciri jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji yang ada di sekitar kalian, oke? Ini bonus foto Cak Anwu buat kalian. Dan simak pesan-pesan dari teman kalian berikut ini. Makan ketang buru-buru, lupakan mantan, cari yang baru. Buah kelapa ada di hutan banyak dahak. Buat apa ingat mantan, mending ingat Tuhan. Jalan-jalan ke Kaju, naik mobil bersama teman. Selamat malam kekasih baru, salam hancur buat sang mantan. Gimana pesannya, bermanfaat ya? Udah dulu, bye-bye. Terima kasih.